Bayangkan, selama hampir 70 tahun, satu negara berdiri sebagai simbol kekuatan dunia. Wilayahnya membentang dari Eropa hingga Samudra Pasifik, menyangkup lebih dari seperenam daratan bumi. Negara itu memiliki jutaan tentara, ribuan tank, ribuan hulu ledak nuklir, dan menjadi satu-satunya kekuatan yang mampu menandingi Amerika Serikat. Dunia mengenalnya sebagai Uni Soviet. Namun, sesuatu yang tak pernah dibayangkan kemudian terjadi. Pada tahun 1991, negara adidaya itu runtuh, bukan karena diserang musuh, bukan karena kalah dalam perang besar, melainkan karena perlahan hancur dari dalam. Bagaimana sebuah negara yang begitu kuat bisa mengalami nasib seperti itu? Apa saja kesalahan yang membawa Uni Soviet menuju kehancurannya? Dan pelajaran apa yang masih relevan hingga saat ini? Inilah kisah bangkit dan runtuhnya salah satu negara paling berpengaruh dalam sejarah dunia. Pada masa itu, Kekaisaran Rusia merupakan salah satu negara terbesar di dunia. Wilayahnya membentang dari Eropa Timur hingga Asia Timur, dengan jumlah penduduk mencapai lebih dari 100 juta jiwa. Namun, di balik luasnya wilayah tersebut, kehidupan sebagian besar rakyatnya jauh dari kata sejahtera. Ketimpangan sosial sangat besar, kaum bangsawan dan keluarga kerajaan hidup dalam kemewahan, sementara jutaan petani dan buruh harus bekerja keras dengan upah yang rendah dan kondisi hidup yang memprihatinkan. Keadaan semakin memburuk ketika Rusia terlibat dalam Perang Dunia Pertama pada tahun 1914. Perang itu menguras keuangan negara, menyebabkan kelangkaan bahan makanan, inflasi, serta menelan jutaan korban di pihak Rusia. Rasa kecewa terhadap pemerintahan Tsar terus meningkat. Demonstrasi dan aksi mogok kerja mulai terjadi di berbagai kota. Pada tahun 1917, situasi akhirnya mencapai puncaknya ketika revolusi Rusia meletus. Tsar Nicholas II dipaksa turun dari tahta, mengakhiri lebih dari 3 abad kekuasaan dinasti Romanov. Namun, jatuhnya sang tsar bukanlah akhir dari kekacauan. Justru sejak saat itulah Rusia memasuki masa yang jauh lebih penuh gejolak. Berbagai kelompok politik mulai berebut kekuasaan. Di antara mereka muncul sebuah kelompok revolusioner yang dipimpin oleh Vladimir Lenin. Kelompok ini dikenal sebagai Partai Bolshevik yang membawa gagasan baru membangun sebuah negara berdasarkan ideologi komunisme. Setelah melalui perang saudara yang berlangsung selama beberapa tahun, Bolshevik berhasil mengalahkan lawan-lawannya. Pada tanggal 30 Desember 1922, mereka secara resmi mendirikan sebuah negara baru yang diberi nama Union of Soviet Socialist Republic atau yang lebih dikenal sebagai Uni Soviet. Saat itu hampir tidak ada yang menyangka bahwa negara baru tersebut kelak akan tumbuh menjadi salah satu kekuatan paling berpengaruh dalam sejarah dunia. Ketika Uni Soviet resmi berdiri pada tahun 1922, kondisi negara itu masih jauh dari kata stabil. Bertahun-tahun perang, revolusi, dan konflik saudara telah menghancurkan perekonomian. Banyak kota rusak, hasil pertanian menurun, dan jutaan rakyat hidup dalam kesulitan. Namun, para pemimpin Uni Soviet memiliki sebuah ambisi besar. Mereka tidak hanya ingin membangun kembali negara yang hancur, tetapi juga membuktikan bahwa sistem komunis mampu menyaingi bahkan melampaui negara-negara kapitalis di barat. Setelah Vladimir Lenin meninggal pada tahun 1924, kepemimpinan Uni Soviet perlahan beralih ke tangan Joseph Stalin. Di bawah kepemimpinannya, Uni Soviet mengalami perubahan besar. Pemerintah meluncurkan program industrialisasi secara besar-besaran. Pabrik-pabrik baru dibangun, jalur kereta api diperluas, dan produksi baja, batu bara, serta berbagai kebutuhan industri meningkat dengan sangat cepat. Dalam waktu yang relatif singkat, Uni Soviet berubah dari negara agraris menjadi salah satu negara industri terbesar di dunia. Namun, keberhasilan tersebut tidak datang tanpa harga yang mahal.
Demi mempercepat pembangunan, pemerintah menerapkan kebijakan yang sangat keras. Jutaan petani dipaksa bergabung ke dalam pertanian kolektif milik negara. Mereka yang menolak seringkali kehilangan tanah, dipenjara, bahkan diasingkan ke kem-kem kerja paksa di wilayah terpencil. Di saat yang sama, kebebasan berpendapat semakin dibatasi. Kritik terhadap pemerintah dianggap sebagai ancaman bagi negara. Banyak tokoh politik, pejabat, hingga warga biasa menjadi korban penangkapan dalam berbagai pembersihan politik yang terjadi pada masa itu. Meski demikian, dari sudut pandang dunia internasional, hasil pembangunan Uni Soviet mulai terlihat jelas. Negara yang sebelumnya porak-poranda kini berkembang menjadi kekuatan industri dan militer yang diperhitungkan. Perubahan inilah yang kemudian menjadi fondasi bagi kebangkitan Uni Soviet sebagai salah satu negara paling berpengaruh pada abad ke-20. Pada tanggal 22 Juni 1941, jutaan tentara Jerman Nazi melancarkan operasi Barbarossa, sebuah invasi besar-besaran ke wilayah Uni Soviet. Serangan ini menjadi salah satu operasi militer terbesar dalam sejarah. Dalam waktu singkat, pasukan Jerman berhasil merebut wilayah yang sangat luas. Kota-kota hancur, jutaan warga mengungsi, dan tentara Uni Soviet mengalami kerugian besar. Banyak pengamat saat itu memperkirakan bahwa Uni Soviet hanya mampu bertahan selama beberapa bulan, namun kenyataannya justru berbeda. Di tengah musim dingin yang sangat ekstrim, pasukan Uni Soviet mulai melakukan perlawanan. Salah satu titik balik terpenting terjadi dalam pertempuran Stalingrad yang berlangsung antara tahun 1942 hingga 1943. Pertempuran tersebut menjadi salah satu yang paling berdarah dalam sejarah manusia. Ratusan ribu tentara dari kedua belah pihak tewas, sementara kota Stalingrad hampir seluruhnya berubah menjadi puing-puing. Setelah berbulan-bulan bertempur, pasukan Jerman akhirnya menyerah. Kemenangan itu menjadi titik balik yang mengubah jalannya Perang Dunia Kedua. Sejak saat itu, Uni Soviet terus mendorong mundur pasukan Jerman hingga akhirnya berhasil memasuki Berlin pada tahun 1945. Beberapa bulan kemudian, Jerman Nazi resmi menyerah, menandai berakhirnya perang di Eropa. Kemenangan tersebut dibayar dengan harga yang sangat mahal. Diperkirakan lebih dari 20 juta warga dan tentara Uni Soviet kehilangan nyawa selama perang. Angka ini menjadikan Uni Soviet sebagai salah satu negara dengan korban terbanyak dalam Perang Dunia Kedua. Meski mengalami kerusakan yang luar biasa, kemenangan itu mengubah posisi Uni Soviet di mata dunia. Dari negara yang nyaris runtuh akibat invasi, kini mereka tampil sebagai pemenang perang sekaligus salah satu kekuatan militer terbesar di dunia. Setelah perang berakhir, hanya ada dua negara yang benar-benar mendominasi panggung internasional, Amerika Serikat dan Uni Soviet. Namun, alih-alih menjadi sekutu untuk waktu yang lama, kedua negara tersebut justru segera memasuki persaingan baru yang akan berlangsung selama puluhan tahun. Persaingan itulah yang kemudian dikenal sebagai Perang Dingin. Setelah Perang Dunia Kedua berakhir, Uni Soviet muncul sebagai salah satu negara paling berpengaruh di dunia. Bersama Amerika Serikat, mereka memasuki sebuah persaingan yang dikenal sebagai Perang Dingin. Berbeda dengan perang pada umumnya, Perang Dingin bukanlah pertempuran langsung di medan perang. Persaingan ini terjadi di berbagai bidang, mulai dari kekuatan militer, teknologi, ekonomi, hingga pengaruh politik di berbagai negara. Kedua negara berlomba membangun persenjataan dalam jumlah besar. Ribuan senjata nuklir diproduksi sebagai bentuk pencegahan jika sewaktu-waktu terjadi perang. Pada saat yang sama, mereka juga bersaing dalam perlombaan luar angkasa yang melahirkan berbagai pencapaian besar, seperti peluncuran satelit Sputnik oleh Soviet dan pendaratan manusia di bulan oleh Amerika Serikat. Namun, di balik berbagai keberhasilan tersebut, Uni Soviet harus membayar harga yang sangat mahal. Sebagian besar anggaran negara dialokasikan untuk mempertahankan kekuatan militer, membantu negara-negara sekutu, serta bersaing dengan Amerika Serikat di hampir setiap bidang. Sementara itu, kehidupan masyarakat mulai menunjukkan tanda-tanda masalah. Di banyak daerah,
kebutuhan sehari-hari seringkali sulit diperoleh. Warga harus mengantri panjang hanya untuk membeli roti, susu, atau kebutuhan pokok lainnya. Barang-barang elektronik dan kendaraan pribadi juga jauh lebih sulit didapatkan dibandingkan negara-negara barat. Sistem ekonomi yang sepenuhnya dikendalikan oleh pemerintahan memang mampu mendorong pembangunan industri berat. Namun, seiring berjalannya waktu, sistem tersebut menjadi semakin tidak efisien. Banyak pabrik tetap beroperasi meskipun hasil produksinya tidak sesuai kebutuhan masyarakat. Di sisi lain, inovasi berkembang lebih lambat karena hampir seluruh kegiatan ekonomi dikendalikan oleh negara. Tanpa adanya persaingan yang sehat, produktivitas mulai menurun, sementara beban pengeluaran pemerintah terus meningkat. Kondisi itu semakin diperparah ketika Uni Soviet terlibat dalam Perang Afghanistan pada tahun 1979. Konflik yang berlangsung hampir satu dekade tersebut menghabiskan biaya sangat besar, sekaligus menambah tekanan terhadap ekonomi yang sebenarnya sudah mulai melemah. Dari luar, Uni Soviet masih terlihat sebagai negara adidaya yang kuat. Parade militer tetap berlangsung megah, persenjataan terus bertambah, dan pengaruhnya masih terasa di berbagai belahan dunia. Namun, di balik semua itu, pondasi negara perlahan mulai rapuh, masalah ekonomi, birokrasi yang kaku, dan ketidakpuasan masyarakat terus menumpuk, menunggu saat yang tepat untuk meledak. Pada pertengahan dekade 1980-an, kondisi Uni Soviet semakin sulit. Pertumbuhan ekonomi terus melambat, produktivitas menurun, dan ketidakpuasan masyarakat semakin terasa. Di tengah situasi tersebut, pada tahun 1985, seorang pemimpin baru bernama Mikhail Gorbachev terpilih sebagai Sekretaris Jenderal Partai Komunis Uni Soviet. Berbeda dengan para pendahulunya, Gorbachev menyadari bahwa negaranya tidak bisa terus berjalan dengan cara yang sama. Menurutnya, jika tidak segera dilakukan perubahan, Uni Soviet akan menghadapi krisis yang jauh lebih besar. Karena itulah, ia memperkenalkan dua kebijakan penting yang kemudian dikenal di seluruh dunia, yaitu Perestroika dan Glasnost. Perestroika yang berarti restrukturisasi, bertujuan memperbaiki sistem ekonomi Uni Soviet agar menjadi lebih efisien. Beberapa perusahaan mulai diberi kebebasan yang lebih besar dalam mengelola usahanya, sementara sebagian kecil aktivitas ekonomi swasta mulai diizinkan. Sementara itu, Glasnost yang berarti keterbukaan memberikan ruangan yang lebih luas bagi masyarakat untuk menyampaikan pendapat. Sensor terhadap media mulai dikurangi dan berbagai persoalan yang selama bertahun-tahun disembunyikan akhirnya mulai dibahas secara terbuka. Pada awalnya, banyak orang berharap kedua kebijakan tersebut akan menyelamatkan Uni Soviet. Namun, yang terjadi justru sebaliknya. Ketika masyarakat mulai memperoleh kebebasan berbicara, berbagai kritik terhadap pemerintah bermunculan. Kasus korupsi, kegagalan ekonomi, hingga kesalahan-kesalahan pemerintah di masa lalu mulai terungkap kepada publik. Di berbagai wilayah Uni Soviet muncul pula gerakan yang menuntut otonomi lebih besar. Bahkan sebagian mulai menginginkan kemerdekaan. Pemerintah pusat yang sebelumnya mengendalikan hampir seluruh aspek kehidupan kini semakin kesulitan mempertahankan persatuan negara. Di saat yang sama, kondisi ekonomi belum menunjukkan perbaikan yang berarti. Barang kebutuhan pokok tetap langka, inflasi meningkat, dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah terus menurun. Reformasi yang awalnya dirancang untuk memperkuat Uni Soviet justru membuka berbagai masalah yang selama puluhan tahun tersembunyi. Tanpa disadari, pondasi negara yang telah dibangun selama hampir 7 dekade mulai runtuh sedikit demi sedikit. Memasuki tahun 1991, situasi di Uni Soviet semakin tidak terkendali. Krisis ekonomi terus memburuk, kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah menurun, sementara semakin banyak wilayah yang mulai menyatakan keinginannya untuk melepaskan diri dari Uni Soviet. Di tengah kondisi tersebut, pada bulan Agustus 1991, sekelompok pejabat tinggi Partai Komunis dan militer melancarkan upaya kudeta terhadap Mikhail Gorbachev. Mereka percaya bahwa revolusi yang dilakukan Gorbachev telah melemahkan negara dan harus segera dihentikan. Gorbachev sempat ditahan di rumah peristirahatannya di Siremia.
Sementara para pelaku kudeta berusaha mengambil alih pemerintahan di Moskow. Namun, rencana tersebut tidak berjalan sesuai harapan. Ribuan warga turun ke jalan untuk menentang kudeta. Salah satu tokoh yang paling menonjol saat itu adalah Boris Yeltsin, Presiden Republik Rusia, yang secara terbuka menyerukan perlawanan terhadap para pelaku kudeta. Salah satu momen paling terkenal terjadi ketika Yeltsin berdiri di atas sebuah tank di depan Gedung Putih Moskow dan menyuarakan agar rakyat mempertahankan pemerintahan yang sah. Setelah berlangsung selama 3 hari, kudeta tersebut akhirnya gagal. Namun, kegagalan itu justru mempercepat keruntuhan Uni Soviet. Satu persatu republik yang tergabung di dalamnya mulai menyatakan kemerdekaan. Pemerintah pusat di Moskow kehilangan kendali, sementara kekuasaan Partai Komunis semakin melemah. Akhirnya, pada tanggal 25 Desember 1991, Mikhail Gorbachev mengumumkan pengunduran dirinya sebagai Presiden Uni Soviet. Pada malam yang sama, sebuah peristiwa bersejarah terjadi. Bendera merah bergambar palu dan arit yang selama puluhan tahun berkibar di atas Kremlin perlahan diturunkan. Sebagai gantinya, bendera Federasi Rusia dikibarkan untuk pertama kalinya. Momen tersebut menandai berakhirnya Uni Soviet setelah hampir 70 tahun berdiri. Sehari kemudian, pada tanggal 26 Desember 1991, Parlemen Uni Soviet secara resmi menyatakan bahwa negara tersebut dibubarkan. Salah satu negara adidaya terbesar dalam sejarah dunia pun resmi berakhir. Runtuhnya Uni Soviet bukanlah hasil dari satu peristiwa, satu tokoh, atau satu keputusan saja. Keruntuhan itu merupakan akumulasi dari berbagai persoalan yang berkembang selama puluhan tahun. Mulai dari beban ekonomi yang semakin berat, sistem pemerintahan yang kaku, perlombaan senjata yang menguras sumber daya, hingga reformasi yang datang ketika keadaan sudah berada di ambang krisis. Di puncak kejayaannya, Uni Soviet perlahan menjadi salah satu negara paling kuat di dunia. Mereka mengirim manusia pertama keluar angkasa, memiliki kekuatan militer yang disegani, serta memengaruhi arah politik di berbagai belahan dunia. Namun, sejarah menunjukkan bahwa sebesar apapun sebuah negara, kekuatan militer saja tidak selalu cukup untuk mempertahankan keberlangsungannya. Stabilitas ekonomi, kemampuan beradaptasi, serta kepercayaan masyarakat juga memegang peranan yang tidak kalah penting. Hingga hari ini, runtuhnya Uni Soviet masih menjadi salah satu peristiwa paling berpengaruh dalam sejarah modern. Dampaknya tidak hanya mengubah peta politik dunia, tetapi juga membentuk hubungan internasional yang masih kita rasakan hingga sekarang. Kisah ini menjadi pengingat bahwa tidak ada kekuatan yang benar-benar abadi. Setiap negara sebesar apapun akan selalu menghadapi tantangan yang menentukan masa depannya. Lalu menurutmu, apakah runtuhnya Uni Soviet memang tidak dapat dihindari atau sebenarnya masih ada kesempatan untuk menyelamatkannya?